Oke ya, langsung kita mulai aja ya kuliahnya ya. Kita lanjutkan. Kalau kemarin kita baru ke dasar-dasar ya tentang gambar teknik. Nah, sekarang kita masuk ke garis dan simbol ya. Jadi nanti dalam gambar ya, dalam gambar teknik itu ada garis dan simbol yang mungkin jenisnya cukup banyak gitu ya. Jadi jenis garis dan atau bentuk simbol itu mempunyai arti yang berbeda ya. Makanya nanti kita sampaikan ya apa sih perbedaannya gitu ya. Oke ya. Nah ini awalnya dulu ya. Jadi karena kemarin ya, gambar itu adalah bahasa universal untuk desainer ya, insinyur dan personel bagian produksi, maka nanti bahasa gambar itu hanya menggunakan ini ya, garis, angka, simbol atau ilustrasi ya. Jadi nanti ada beberapa jenis garis ya, ada angka-angka, ada simbol-simbol atau beberapa ilustrasi yang itu bisa kita anggap sebagai bahasa ya, bahasa komunikasi ya, bahasa komunikasi. Berbagai jenis garis ya pada gambar itu mempunyai arti yang berbeda nantinya ya. Ya, ya misalkan solid ya, solid itu artinya garis kontinu ya. Garis kontinu itu ya kalau lurus ya dia tidak putus-putus gitu ya, kontinu solid ya. Kemudian ada putus-putus, kemudian ada garis tebal atau tipis, itu mempunyai arti yang berbeda ya. Sehingga nanti ketika kita melihat atau menginterpretasikan ya, menerjemahkan gambar itu menjadi lebih mudah ya dalam membayangkannya nanti ya. Seperti itu. Nah, standar garis itu telah distandarisasi ya. Artinya semua jenis garis itu telah memiliki standar ya. Standar itu artinya sudah sesuai dengan kesepakatan yang berlaku baik di industri atau di negara di seluruh dunia gitu ya. Ya di sini yang paling banyak diacu itu adalah standar ANSI ya. ANSI itu American National Standard Institute ya. Dan, oke ini ya ANSI. Sebenarnya kalau standar itu kan kalau di bidang mekanik itu banyak ya. Ada standar selain ANSI itu ada standar ASME ya. Kemudian ada standar lagi SAE gitu ya, SAE. Ya, kalau di Jepang itu ada standar JIS ya. Oke, gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin belum banyak standar yang dikembangkan ya. Kalau di Indonesia itu standarnya menggunakan acuan ISO ya, tapi ISO itu tidak terlalu banyak berkecimpung dalam mekanik ya, mekanik. Oke, ya. Sebelum ke jenis garis ya, mungkin ini saya ulangi lagi ya berbagai jenis gambar teknik ya. Jadi gambar teknik nanti bisa untuk gambar pabrikasi ya. Gambar pabrikasi itu maksudnya gambar yang nantinya akan dipakai sebagai acuan ketika akan dibuat ya, pabrikasi namanya ya. Jadi gambar pabrikasi itu lebih dia rigid ya. Rigid itu dia harus sesuai dengan standar. Karena nanti ketika dia tidak sesuai standar, itu yang membaca atau menerjemahkan gambar itu akan kesulitan ya. Nah, jadi pabrikasi itu gambar yang nantinya dipakai sebagai acuan untuk dibuat ya. Misalkan mau menggambar atau membuat kalau di sipil membuat rumah itu ya, membuat rumah itu gambarnya itu juga harus rigid ya, fix, harus tepat simbolnya atau gambarnya ya, sehingga itu sebagai acuan ketika mau dibuat ya. Nah, jadi nanti ya gambar fabrikasi itu bisa ada simbol mekaniknya ya,
Kalau mau dilas berarti ada simbol pengelasan, kalau mau dibuat konstruksinya berarti nanti ada proses pengerjaan permesinan, katakanlah gitu ya. Nah, kemudian ada kabel listrik dan perakitan, ini semuanya telah distandarisasi ya. Kemudian jenis gambar yang lain ya, gambar teknik yang lain itu adalah berupa sketsa. Sketsa itu sebenarnya merupakan gambar yang istilahnya belum pasti ya, belum pasti dalam artian gambar sketsa itu masih sulit diwujudkan ke dalam benda aslinya ya, karena dia masih sketsa. Nah, biasanya dia sketsa itu untuk menggambarkan ide ya, jadi ide, misalkan Anda mau membuat benda apa, kemudian idenya Anda tuangkan di dalam bentuk gambar sketsa ya, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga nanti dia gambar sketsa itu hanya menjelaskan prinsip teknis atau fungsinya saja ya, jadi gambar sketsa itu tidak untuk diwujudkan ya. Oke, gitu. Nah, kita langsung masuk aja ya ke beberapa jenis garis ya, ya. Jadi kurang lebih ada 8 jenis garis ya yang dipakai dalam gambar teknik, yaitu visible line ya. Jadi dia tebal ya, garis solid tebal itu dipakai untuk menggambarkan objek ya, menggambarkan bendanya ya. Nanti saya jelaskan di belakang ya caranya. Kemudian yang nomor 2 ada hidden line ya, jadi garis tersembunyi ya, hidden itu tersembunyi ya. Nanti jenis garisnya adalah putus-putus dan tipis ya, thin. Nanti ada center line ya, ini garis sumbu. Center itu sumbu ya. Ini garisnya putus-putus ya, tapi panjang dan pendek. Ya, ini berbeda ya. Kalau ini sama ya, kalau ini panjang pendek. Kemudian ada extension and dimension line ya. Jadi garis perpanjangan dan garis ukuran ya, dimensi. Nah, contohnya ini ya. Yang ada tanda panahnya ini adalah garis dimensi, kemudian yang vertikal ini adalah garis ekstensi ya. Garis ekstensi. Kemudian ya ada cutting plane line ya. Ya, jadi ini adalah garis bidang potong. Jadi nanti dalam gambar itu ada metode, misalkan gambar benda itu seolah-olah dipotong ya, seolah dipotong untuk menggambarkan bentuk bagian dalamnya ya. Nanti saya sampaikan ya. Kalau dilihat di sini mungkin agak susah ya membayangkannya. Ya, jadi nanti ada dua ini ya. Ada yang dia menggambarkannya putus-putus gini, ada yang solid ya, tebal. Nanti ada panahnya seperti ini. Ya, oke. Kemudian ya ada garis potong ya, garis potongan. Sebenarnya ini agak rancu ya, nomor 6 dan 7 itu ya. Jadi section line itu kalau diterjemahkan itu garis potong. Ya, 7 juga sama ya, break line, garis potong gitu ya. Sama-sama potongan ya. Bedanya kalau section line itu ini dipakai untuk bidang yang terpotong ya. Jadi nanti wujudnya dalam bentuk arsiran ya, nomor 6 ini. Ya. Arsiran nomor 6, kalau nomor 7 itu batas potongan ya. Nanti ada dua jenis, bisa dia menggunakan kayak gelombang gitu ya, menggunakan hands free ya, free hand artinya ya, free hand ya. Kemudian ada juga yang seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa benda itu dipotong ya. Terakhir itu adalah phantom line ya, jadi garis phantom. Ini untuk menunjukkan sebuah mekanisme gerakan dari sebuah benda ya. Nah, nanti jelasnya di slide berikutnya ya. Oke, ini ya beberapa jenis garis yang nanti banyak dipakai dalam gambar teknik ya. Oke, kita coba satu persatu ya.
membicarakan tentang jenis-jenis garis ya. Oke ya. Nah, ini kalau Anda lihat ya, ini ya. Ini bendanya ya, bendanya ya. Kalau yang objek ya, objek line itu yang ini ya, ilustrasinya. Ini garis atau profil dari benda atau objek itu garisnya solid tebal ya. Kalau tersembunyi berarti ini di dalam ya. Jadi profil yang tersembunyi di dalam benda gitu ya. Oke ya. Kemudian ada center line, garis sumbu ya. Garis sumbu seperti ini ya. Nah, nanti ada extension line ini ya, dimension line ini itu ya. Ini bidang potong ya. Jadi ini garis bidang potong. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Oke ya, sekarang kita bicarakan tentang garis objek ya, atau garis benda ya. Garis benda itu berupa garis tebal solid ya, atau kontinu ya. Jadi garis objek itu garis bentuknya ya, yang untuk menggambarkan benda itu harus tebal dan kontinu. Contohnya ini ya, tik. Tik itu tebal ya. Ya. Garis objek itu apa? Jadi garis luar seluruh permukaan yang tampak oleh pandangan mata ya. Ya. Jadi garis luar seluruh permukaan yang tampak oleh pandangan mata ya. Jadi misalkan apa ini ya? Misalkan kubus gitu ya. Kubus itu ya, sisi ujung pinggir-pinggirnya itu adalah kalau digambar itu harus tebal ya, tebal solid itu ya, tebal dan solid atau kontinu ya. Jadi yang kelihatan oleh pandangan mata. Oke, kemudian ketebalan garis ini, ketebalan garis objek ini kita jadikan sebagai dasar pembanding ketebalan dengan jenis garis yang lain. Artinya garis yang jenis yang lain, katakanlah garis hidden ini ya, atau extension atau leader atau center line, itu ketebalannya tidak boleh melebihi garis bendanya. Nah, ini ya, jadi ini yang paling tebal gitu ya contohnya ya. Nah, garis sumbunya itu kan yang ini ya, garis sumbu itu harus lebih tipis, tidak boleh sama ya tebalnya. Oke, gitu ya, itu untuk garis objek. Kemudian ya, jenis garis kedua adalah garis yang tidak tampak ya, atau tersembunyi ya. Oke ya, garis tak tampak atau tersembunyi ya. Istilahnya kalau Anda belajar software komputer ya, untuk menggambar itu istilahnya hidden ya, hidden. Apa itu garis tak tampak? Jadi garis putus-putus atau dia garis sambung pendek ya. Jadi garis sambung tapi pendek, kan sama dengan garis putus-putus ya, dengan jarak yang sama ya. Jadi ini ya, ini harus tipis ya, thin ya, thin, tipis ya. Fungsinya apa? Fungsinya dari garis tak tampak itu, jadi fungsinya untuk menggambarkan permukaan yang tidak tampak ya, permukaan yang tidak tampak atau tersembunyi ya. Contohnya ini, gambar ini ya, gambar ini yang luar itu adalah garis objek. Kemudian yang putus-putus ini maksudnya apa? Jadi maksudnya itu adalah ada lubang ya, ada lubangnya ini tapi tidak tampak ya. Misalkan apa? Jadi misalkan kalau kita mau menggambar pipa ya, pipa itu kan ada bagian luar ya, permukaan luar, ada juga bagian permukaan dalamnya ya. Di situ pipa itu punya ketebalan ya. Nah, kalau kita mau menggambar pipa, maka permukaan luar itu digambar menggunakan dua garis solid kontinu ya, tebal. Tapi permukaan dalamnya itu harus berupa garis putus-putus
ya, garis putus-putus. Artinya itu permukaan dalamnya itu tidak kelihatan dari luar. Ya, oke, gitu ya. Jelas ya itu ya. Ini contohnya ya. Ini garis, ini ada lubangnya di sini ya. Nah, ini juga lubang. Ya. Ya. Lubangnya bentuknya apa? Apakah kotak atau bulat? Nah, nanti kita lihat kalau ada garis sumbu, ini kan garis sumbu ya. Yang tengah ini garis sumbu, kemudian yang ini adalah garis putus-putus ya. Ini juga putus-putus, yang ini garis sumbu ya. Kalau ada garis sumbunya berarti bentuknya itu bulat ya, lubangnya itu. Tapi kalau tidak ada garis sumbunya berarti dia tidak bulat. Ya, bisa kotak, bisa persegi ya. Ya, seperti itu. Ya. Oke ya, itu ya garis tak tampak. Kemudian di sini ya selalu dimulai dengan tanda hubung atau garis itu, nah, dimulai dengan garis tanda hubung yang bersentuhan dengan garis lainnya. Jadi ini contohnya ya. Nah ini ya di sini ya kursor ini ya kursor itu ya di kursor ini ya. Anda lihat ya ini ya. Nah, ini itu dimulai ini harus nempel di garis yang lain ya. Nah, baru nanti kita sambungkan gitu ya. Oke ya. Kalau yang ini berarti dia adalah garis sumbu ya. Ini garis sumbu. Ya, ini juga garis sumbu. Ya, ini sumbu ya. Sumbu. Oh, ya garis sumbu. Oke, itu ya. Kita lanjut ya. Nah, ini contoh ya aplikasi atau perbedaan dalam pemakaian garis objek ya. Garis objek ya, garis objek dengan garis tak tampak ya atau tersembunyi. Ya, kita lihat bendanya ini dulu ya. Bendanya ini dulu ya. Ini benda. Ya, bendanya. Kalau saya lihat dari sini ya. Dari sini ya, itu bentuknya ini ya. Mungkin kita belum belajar proyeksi ya, tapi ini saya tampilkan dulu ya contohnya ya. Ya, ya ini bentuk seperti ini ya. Profilnya itu dia adalah garis tebal semua ya. Ini garis objek semua ya, garis objek semua. Ya, kalau dilihat dari kanan ini ya, dari kanan ini. Ya, jadi dilihat dulu. Sambil belajar proyeksi ya. Dilihat dari sini. Ya, dilihat dari sini. Itu hasilnya ini ya. Nah, hasilnya ini. Yang ini ya. Nah, yang ini hasilnya. Ya. Oke, kemudian kalau dilihat dari sisi sini ya, dilihat dari sini, hasilnya yang ini ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari atas, ya, dilihat dari atas ya, dilihat dari atas itu dari sini ya, dilihat dari atas ini, nanti hasilnya yang ini itu ya. Nah, di sini profil ini itu tidak ada, artinya dia tidak ada yang tersembunyi ya profilnya itu ya. Dilihat dari sisi manapun itu tidak ada profil yang tersembunyi, artinya semua kelihatan ya. Dilihat dari sini bentuk ini akan kelihatan di sini ya. Dari sisi kanan ini bentuknya juga akan kelihatan. Dari atas ya, dari atas ini itu juga akan kelihatan ya, akan kelihatan ya, sehingga semua profil yang tampak ya itu semuanya adalah berupa garis objek ya. Ini ya, ini semua garis objek ya, semua garis objek ya. Nanti agak berbeda ketika kita bandingkan dengan gambar kedua ya, yang sebelah ini ya. Bendanya ini ya, bendanya ya, bendanya ini ya, kita lihat ya. Nah, misalkan kita lihat
dari depannya ini, katakanlah ini ya. Nah, dari sini dilihat itu ya. Nanti kan hasilnya ini. Ya, hasilnya ini. Ya. Maka nanti ya, maka nanti ketika dilihat dari sini, maka sebenarnya kan ini kan bentuknya U gitu ya, ada bagian dalam. Ini loh, garis-garis ini bagian dalam. Ketika dilihat dari sini, dari anak panah yang merah ini, maka bagian dalam ini ada garis tapi tidak akan kelihatan ketika dilihat dari sisi ini ya, sehingga nanti ada garis putus-putus ini ya, ini putus-putus ini berarti dia tidak kelihatan ya. Nah, profil ini loh ya, ya profil ini ya, ya, ya. Jadi ketika dilihat ya, katakanlah dari sini ya, ini dilihat dari sini kan bentuknya jadinya ini gitu ya. Ya, kalau dilihat dari atas ya, dilihat dari atas nah, itu hasilnya ini gitu ya. Nah, Anda lihat di sini ya, di sini ya, ini ada panah ini ya, hidden surface when viewed from the side view. Jadi ketika dilihat dari sini ya, dilihat dari sini ya, ini nggak kelihatan tau ini ya, titik-titik ini ya nggak kelihatan, sehingga nanti ketika digambar itu harus dibuat garis putus-putus ya. Dia ada tapi tidak kelihatan gitu ya, artinya ya, dia ada tapi tidak kelihatan ya, maksudnya gitu. Kalau tidak digambar gimana Pak garis putus-putusnya? Kalau tidak digambar nanti dia seolah-olah ini kotak biasa gitu ya, beda ya, nanti kelihatan seolah-olah dia kotak biasa, tidak ada profil ininya ya. Oke, itu ya contoh pemakaian garis tak tampak ya, sama seperti yang ini ya, sama seperti ini. Bedanya apa sih ini dan ini gitu ya, ya. Jadi ketika dilihat ini ya, biar nggak bingung, ketika dilihat dari sisi ini, dari sisi ini gitu ya, maka tampaknya akan seperti ini, bulat-bulatan gitu ya. Nah, ketika dilihat dari sisi ini, maka akan kelihatan bendanya itu hanya bulat-bulat gini ya. Ya, yang ini ya, yang ini ya. Oke, oh sorry, saya kebalik ya. Ini saya kebalik, sorry sebentar. Ya, ini lihatnya salah ya. Jadi ini salah. Ini salah ya. Jadi ini lihatnya dari sini ya. Nah, dilihat dari sini. Ya, dilihat dari sisi kiri ya. Dilihat dari sisi kiri, ini salah ya. Ini salah. Dilihat dari sisi kiri, maka nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi ini ada profil bulatan kecil ini ya. Ini bulat kecil. Ini gambar yang tengah ini, bulat paling kecil. Kemudian yang ini kan paling besar ya. Ini paling besar, itu yang paling luar ini. Kemudian yang di sini, ini kan agak turun dikit ya, lebih kecil. Itu adalah yang putus-putus ini ya, garis-garis putus-putus ini. Ya, jadi kita akan lihat dari sini, dilihat dari kiri, maka bentuknya bulat-bulat 3 ya. Ini nomor 1 ya. Oke, sebentar. Ya, nomor 1 itu yang ini. Nomor 2 itu yang ini ya. Nomor 3 yang garis ini. Ya, nomor 1 itu yang dalam ini, nomor 1 ya. Nomor 2 itu yang paling luar. 3 itu yang putus-putus ini ya. Nah, oke, gitu ya. Ini contoh aplikasi penggunaan garis objek dan garis tersembunyi ya. Ada pertanyaan dulu? Belum ya? Oke, mungkin masih bingung juga ya. Oke, ini tinggal 4 menit ya. Nanti akan putus ya, 4 menit lagi nanti kita sambung ke sesi kedua atau bagian kedua ya. Oke, kemudian jenis garis ketiga itu adalah garis sumbu ya, garis sumbu ya, center line istilahnya ya.
Apa itu garis sumbu? Yaitu garis tipis, putus-putus, panjang dan pendek ya. Nah, panjang dan pendek secara bergantian. Ya. Kemudian garis putus-putus panjang di setiap ujungnya. Jadi contohnya ini. Nah, katakanlah ini ya, ini panjang, pendek, panjang, nanti pendek lagi gitu ya, dan seterusnya. Ya, ini garisnya tipis ya. Ya, tipisnya sama dengan garis yang tak tampak. Ya. Oke ya, itu. Ya, fungsinya apa? Ya, fungsinya apa? Ya. Oke, sebelum ke fungsi itu ini dulu ya. Ini cara gambarnya. Garis putus-putus pendek saat berpotongan dengan garis lainnya. Jadi ketika dia berpotongan dengan garis yang lain, maka dia putus-putusnya pendek. Ya, itu ya. Ketebalan garisnya sama dengan garis yang tak tampak ya. Ketebalan garisnya sama dengan yang tak tampak. Apa sih fungsi garis sumbu? Jadi pertama itu menunjukkan sumbu putar sebuah objek ya. Jadi katakanlah kalau kita mau menggambar poros, ya, poros itu kan dia pasti berputar ya nanti dalam aplikasi. Maka nanti di situ harus ada garis sumbunya ya poros itu. Ya, jadi poros itu nantinya akan berputar katakanlah gitu ya. Maka di situ harus ada garis sumbu ya, menunjukkan sumbu putar sebuah objek. Jadi objek yang berputar misalkan itu ya. Ya. Roda misalkan juga sama ya, dia ketika akan berputar ya, maka digambar itu harus ada sumbu putarnya. Ya. Oke, kemudian yang kedua itu menunjukkan titik tengah-tengah ya, titik tengah lingkaran atau lubang ya. Oke, ya. Contohnya ya, titik tengah lubang itu ini ada lingkaran ya atau lubang. Ya, ini lingkaran atau lubang ya. Maka nanti dia harus dikasih garis sumbu. Ya, ini garis sumbu. Ya. Kalau yang ini itu sebenarnya bukan garis sumbu. Kalau ini adalah garis putus-putus gitu ya. Oke, ada apa Mas? Mas Yaki, raise hand ini. Gimana? Halo? Halo? Oh ya, oke. Oke ya, ini tinggal beberapa, mungkin ini sekitar 1 menit ya. Ini akan terputus karena ini pakai yang free ya. Kalau kemarin kan kita kuliah nyambung terus ya. Kalau ini harus nanti berhenti dulu ya 40 menit ya. Jadi ini saya akhiri dulu, nanti kita sambung lagi di di bagian 2 ya. Di bagian 2 langsung ya, karena ini mau mati nih. Ya, bentar. Oke, jadi ini saya end meeting dulu aja ya. Nanti Anda gabung lagi di bagian 2 ya. Oke. Mana ini sharingnya ini? Oke. Ya. Udah kelihatan PowerPoint saya? Udah ya? Oke. Ya. Jadi tadi ya sudah sampai ke garis sumbu ya, garis sumbu. Ya, jadi itu fungsinya tadi ya, menunjukkan sumbu putar objek, menunjukkan titik tengah lingkaran atau lubang. Jadi di sini nanti garis sumbu harus digambar ketika kita menggambar atau menggambar lingkaran ya. Jadi lingkaran itu harus ada garis sumbunya ya. Atau sumbu putar ya. Ketika ada buah silinder katakanlah ya poros, karena dia harus berputar, maka nanti harus ada sumbu putarnya. Oke, selanjutnya adalah garis phantom ya. Jadi garis phantom. Ya. Garis phantom ya, garis phantom itu hampir mirip dengan garis sumbu ya. Jadi di sini
berupa garis tipis putus-putus ya, garis tipis putus-putus, satu garis panjang dan dua garis pendek ya. Contohnya ini ya, contohnya ini ya, panjang pendek pendek kemudian panjang ya, nanti pendek pendek panjang lagi gitu ya. Nah, jaraknya ya, jarak antar garis ini juga harus sama ya, harus sama ya. Apa fungsi garis pantem ini ya? Fungsinya adalah menunjukkan posisi alternatif pada bagian sebuah objek ya. Nah, gambarnya ini ya, gambarnya ini contohnya ya. Ini adalah komponen ya. Kemudian komponen ini ketika berfungsi nanti dia bisa berada dalam dua posisi ya. Jadi ini berputar sedikit gitu ya, berputar sedikit ya, berputar sedikit. Nah, posisinya nanti di sini gitu ya, posisinya di sini. Maka nanti dalam penggambaran itu dibuat garis phantom ininya ya. Jadi posisi yang ini itu nanti bisa berada dalam di sebelah kiri ini gitu ya. Nah, itu fungsinya garis phantom ya. Ya. Profilnya cuma satu tapi bisa dalam dua posisi ya, gitu ya. Ini contoh ya penggunaannya ya. Menunjukkan posisi alternatif pada bagian sebuah objek. Jadi posisi alternatif objek ini posisinya bisa dua ya, di kanan atau di kiri ya. Jadi ini menggunakan garis phantom. Kemudian menunjukkan detail yang berulang atau lokasi komponen yang tidak ada ya. Jadi detail yang berulang atau lokasi komponen yang tidak ada ya. Jadi ini cuma sebenarnya sama aja dengan yang ini gitu ya. Jadi lokasinya berulang ya. Tetapi komponennya tidak digambar, karena kalau Anda gambar seperti ini nanti gambarnya memang dua itu ya. Oke, itu ya, itu garis phantom. Kemudian selanjutnya ya, yang kelima itu ada garis ukuran ya. Garis ukuran, dimension line ya. Garisnya itu adalah garis tipis, solid dan atau kontinu ya. Jadi garis tipis tapi solid ya, seperti ini. Ya, ini tipis garisnya ya. Garis ukuran itu yang ini ya. Ya. Menunjukkan jarak antara dua titik. Jadi garis ukur itu untuk menunjukkan jarak antara dua titik. Nah, kalau contoh ini berarti misalkan ini ya, itu berarti jarak antara titik ini dan ini ya. Kalau ini berarti jarak dari sini ke titik ini gitu ya. Oke. Kemudian ya, terdapat anak panah di kedua ujungnya ya. Jadi ini garis ukuran atau garis dimensi itu ada anak panah di kedua ujungnya ini ya. Di tengah atas ya, di tengah atas garis ya, di tengah atas garis. Jadi di tengah ini, di atas garis atau di tengah-tengahnya ya, itu diberi ukuran. Jadi maksudnya garis dimensi ini nanti di tengah-tengahnya, boleh di tengah sini atau di atas ini ya, itu dikasih ukuran ya, angka, dalam bentuk angka ya, itu ya. Oke, ini untuk garis ukuran ya. Kemudian ada garis bantu ukuran ya, extension line ya, extension ya. Jadi garis bantu ukuran ini ya, garis bantu ukuran ini sebenarnya hampir mirip dengan garis ukur ya, garis ukur. Jadi maksudnya itu garis bantu ukuran itu yang, kalau ini itu yang ini ya, yang vertikal ini namanya garis ekstensi ya. Kalau yang horizontal ini garis ukuran, garis dimensi. Kalau yang vertikal itu adalah garis ekstensi ya. Digunakan untuk menunjukkan batas ukur ya.
batas ukur. Jadi batasnya itu dari sini ke sini. Ditempatkan di dalam atau di luar garis objek. Jadi garis bantu ini bisa ditempatkan di luar. Kalau seperti ini berarti dia di luar ya. Kalau bendanya besar nanti boleh ditempatkan di dalamnya sini ya, itu boleh. Kemudian diperpanjang ya, cara gambarnya diperpanjang dari garis objek tapi tidak boleh menyentuhnya ya, ini ya. Contohnya ini ya, tidak boleh menyentuh itu gimana? Ya, jadi contohnya itu ini ya. Di sini ya, itu garis bantu itu tidak boleh menyentuh ya ini ya. Nah, ini ya, ada jaraknya. Memang ini tidak boleh menyentuh. Kalau disentuh kan nanti salah. Ya, ini penting ya, karena kadang-kadang ketika kita menggambar, apalagi yang gambarnya manual ya, pakai tangan itu, ya, garis bantu ini kadang malah dibuat menyentuh. Padahal itu nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh menyentuh ya. Ya, oke. Kemudian ketebalan garis ini sama dengan garis yang tak tampak ya, tidak tampak. Ya, jadi ketebalannya sama dengan yang tak tampak, tipis gitu ya. Oke ya, selanjutnya adalah leader ya, leader. Ya, leader ini menunjukkan catatan atau referensi yang berlaku pada bagian atau daerah tertentu ya, jadi leader. Ya, ini contohnya panah satu ini ya. Ya, jadi panah satu ini biasanya nanti dikasih keterangan di sini ya, keterangannya apa gitu ya. Oke gitu ya. Nanti dia berubah garis tipis kontinu. Kemudian ujung salah satu garisnya terdapat anak panah ya, terdapat anak panah. Ya, terdapat panah ya. Nanti kita lihat ya contoh-contohnya. Oke, berikutnya ya ada garis potongan ya. Nah, ini agak berbeda ya. Nanti ada dua jenis ya, ada break line, ada section line ya. Kalau diterjemahkan itu sama ya, potongan ya. Section potongan, break juga potong ya. Oke ya. Anda lihat ini dulu ya. Ini dulu ya. Apa itu garis potongan ya? Ya. Jadi garis potongan ini nanti dia bisa panjang atau pendek ya. Artinya yang dipotong itu, ya, garis potongan itu yang dipotong itu bisa panjang atau pendek gitu ya. Oke, kemudian garis potongan ini untuk menunjukkan bahwa komponen tersebut dipotong ya. Jadi motongnya hanya digambar. Kalau aslinya itu tidak dipotong ya. Jadi kita gambar tapi seolah-olah gambar itu dipotong ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa gambar itu telah dipotong ya. Nah, kenapa kok dipotong ya? Kenapa kok dipotong? Jadi di sini fungsinya untuk memperjelas bentuk bagian dalam komponen yang terpotong ya. Nah, jadi untuk menunjukkan atau memperjelas bentuk bagian dalam komponen yang terpotong ya. Misalkan apa ya? Jadi misalkan Anda ingin melihat isi apel gitu ya. Berarti kan dipotong apelnya ya. Apel yang utuh itu Anda potong. Nah, maka nanti akan kelihatan bagian dalamnya. Ya, bagian dalam dari apel itu ya. Atau misalkan Anda punya buah mangga gitu ya. Nah, mangga itu kalau ingin melihat bagian dalamnya maka mangganya harus dipotong. Nanti akan kelihatan istilahnya bijinya ya di dalam itu. Nah, dalam gambar juga bisa seperti itu. Jadi untuk melihat bagian dalam dari sebuah gambar, maka gambar itu bisa dipotong. Ya, ya gambarnya ya, bukan bendanya ya, ya itu. Ya, ya. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke. Kemudian garis potongan itu dapat juga dipakai untuk mengurangi ukuran gambar komponen yang panjang ya.
dengan bentuk penampang yang sama. Jadi misalkan apa? Jadi misalkan kalau Anda ingin menggambar jaringan pipa ya. Pipa itu pipa jaringan ya, misalkan panjangnya 10 meter ya. Padahal 10 meter itu antar ujung, tengah, dan pinggir itu bentuknya sama saja. Nah, untuk mempermudah dalam penggambaran, maka pipa itu ketika digambar boleh dipotong. Ya, boleh dipotong. Sehingga ketika digambar itu hanya kelihatan pendek saja. Nah, itu juga boleh ya, itu juga boleh. Ya, itu juga boleh ya. Ya, oke gitu ya. Jadi untuk memperjelas bentuk bagian dalam atau untuk memperpendek gambar ya, itu boleh dipotong ya. Kemudian potongan pendek ditunjukkan dengan garis tebal, kontinu, dan dengan tangan bebas ya. Nah, ini contoh. Ini ya, untuk potongan yang pendek ya, gambar ini ya. Nah, yang dipotong yang mana? Berarti batas potongannya yang ini ya, nah, yang gambar bergelombang ini. Nah, jadi bagian yang gambar bagian kiri ini itu sudah dipotong ya, sedikit ya. Tapi yang bagian kanan itu tidak dipotong. Ya. Fungsinya apa? Untuk melihat profil atau bentuk bagian dalam. Ya, bagian dalam dari gambar ini ya. Karena kalau digambar utuh ini nggak akan kelihatan ini. Ya. Oke, itu ya. Ini untuk potongan pendek ya. Kemudian untuk potongan panjang, ya, contohnya tadi ya, Anda menggambar katakanlah pipa atau batang panjang gitu ya, batang panjang, kemudian ingin dipotong, nanti ya ditunjukkan dengan garis tipis lurus, diselingi dengan garis zigzag. Nah, contohnya ini, ya, contohnya ini ya, garis tipis lurus, kemudian ada zigzagnya, lanjut lagi, zigzag lagi, ini itu ya. Nah, ini contohnya ini, ya. Nah, contohnya sebenarnya ini benda ini sangat panjang gitu ya. Tetapi dalam gambar dibuat pendek, kemudian ada potongannya ini ya. Nah, ini dipotong. Atau ini kesananya itu panjang gitu ya. Ada potong. Nah, itu. Nah, itu ya. Kemudian potongan pada poros ya, batang dan pipa dibuat melengkung berbentuk kurva ya. Contohnya ini. Nah, ini pipa bulat tapi pejal ya, ini poros ya, poros ya. Kemudian di sini adalah pipa ya, ini batang bulat poros ya, ini berlubang ya. Nah, cara motongnya gimana? Kalau dipotong berarti nanti dibentuk kurva gitu ya, dibentuk kurva ya, dibentuk kurva ya, dibentuk kurva ya, dibentuk kurva ya, gitu ya. Ya, dibentuk kurva ya, jelas ya ini ya, garis potongan ya. Nah, kalau belum nanti saya jelaskan di bab-bab yang lain ya. Oke, kemudian ada garis arsir potongan ya, section section atau cross section line ya. Nah, contohnya ini ya. Nah, contohnya ini ada gambar aslinya seperti ini ya, gambar aslinya seperti ini. Kemudian ketika dilihat dari atas itu seperti ini itu ya, dilihat dari atas seperti ini. Kemudian dilihat dari sini ya, ini saya lihatkan ya, dilihat dari atas itu hasilnya ini ya, hasilnya yang ini ya. Kemudian dilihat dari sini ya, depan sini, dari depan sini hasilnya adalah yang ini gitu ya, jelas ya. Oke, kemudian gambar ini ya, dari atas ini kemudian saya potong, seolah dipotong, kemudian dilihat gitu ya, ya dilihat ya, gitu ya. Maka nanti bagian yang terpotong itu diberi arsiran ya, diberi arsiran.
Kemudian kalau ini tidak diarsir kenapa Pak? Gitu ya. Ini tidak diarsir karena yang dipotong itu lubang ya. Ini kan lubang ya. Ini lubang, ini lubang, ini juga lubang ya. Berarti ketika lubang kita potong itu ya tidak boleh diarsir ya, tidak boleh diarsir ya ini ya. Nah, ini bagian yang terpotong ya, bagian yang terpotong ya. Nah, ini garis arsirnya. Nah, oke ya. Jadi gambar yang dipotong harus diberi arsir. Pada gambar susunan atau assembly yang dipotong, ya, garis-garis arsir harus dibuat dengan arah yang berbeda untuk setiap komponennya ya. Nah, ini belum kelihatan. Nanti saya kasih contohnya ya. Oke. Kemudian bentuk garis arsiran itu harus tipis ya. Jadi ini harus tipis garis arsirannya. Ya, garis tipis sejajar dengan sudut kemiringan misalkan 30 derajat, 45 atau 60 ya. 60 derajat ini boleh ya, semuanya bisa dipakai. Ya. Oke, itu garis arsir ya, garis arsir potongan. Nah, garis arsir potongan itu juga bisa menggunakan beberapa istilahnya bentuk ya, bentuk garis arsiran ya. Ya, biasanya untuk bahan fabrikasi ya. Ini nanti kalau Anda belajar gambar menggunakan software ya, katakanlah CAD ya, AutoCAD atau SolidWorks, nanti ini bisa kita munculkan ini. Ya, bentuk arsiran ini bisa kita munculkan ya. Jadi misalkan kalau garis miring-miring seperti ini cast iron. Kalau yang seperti ini baja gitu ya, steel. Ya, tapi yang umum dipakai untuk pemakaian umum itu yang garis miring ya, seperti ini. Ya, yang garis miring seperti ini. Ya, oke. Oke ya, kemudian jenis yang lain ya, itu garis bidang potong ya, garis bidang potong. Garis bidang potong ya. Cutting plane line ya. Jadi ini. Ya, jadi garis putus-putus tebal dengan ujung-ujungnya diberi garis pendek dengan anak panah yang tegak lurus, garis putus-putus. Ya, jadi ini ya, ini garis potong. Jadi ini menandakan bahwa benda yang ini itu saya potong. Nah, panahnya itu berarti ini arah melihatnya dari sisi ini gitu ya, dari sisi ini. Dilihat nanti hasilnya itu bagian yang ini ya. Ya, potongan pandangan AA. Jadi ini dipotong, kemudian dilihat dalamnya gitu ya. Nah, motongnya ini berarti tembus ke bawah gitu ya. Oke ya. Biasanya diberi tanda huruf kapital. Jadi huruf kapital itu berarti yang AA ini ya. Untuk menjelaskan arah permukaan potongannya ya. Permukaan potongan gambar disebut potongan. Jadi ini disebut potongan ya. Ini gambar potongan. Ya. Potongan ya. Oke ya. Ini kuis ya. Nanti ada kuisnya itu ya. Kemudian ini saya lanjutkan dulu ya. Tentang simbol dan istilah-istilahnya. Kalau tadi kan baru saya sampaikan yang garis ya, jenis-jenis garis ya, dan artinya ya. Sekarang kita ke simbol-simbol ya, simbol-simbol. Oke ya, sekarang di dalam gambar mesin itu ada komponen yang namanya ulir ya, ulir atau istilahnya thread ya. Ya, ada baut istilahnya ya. Ya, ada baut, ada ulir ya, gitu ya. Ulir diistilahkan nanti thread ya. Jadi penggambaran ulir atau thread representation ya. Ya. Untuk penggambaran ulir yang persis sama aslinya mungkin sulit dilakukan ya, atau susah. Ketika kita mau menggambar itu susah ya. Susah ya, karena ulir itu cukup detail ya, atau rinci. Jadi ketika kita mau menggambar ulir itu akan sangat sulit sebenarnya ya. Bisa tapi sulit dan butuh waktu yang lama. Sehingga nanti di dalam aplikasi itu
gambar ulir bisa disederhanakan ya, bisa dibuat sederhana. Ya, ada 3 konvensi atau 3 jenis gambar ulir ya yang dapat dipakai ya. Nanti ada pictorial, ada skema, ada tampilan sederhana ya. Contohnya ini gambar ulir pictorial ya. Nah, ini sulit, ini lumayan sulit juga ini ya gambarnya ya. Ini dilihat dari atas ya, dilihat dari penampangnya ini ya, itu ya pictorial. Nanti bisa juga dengan digambar menggunakan skema ya, schematic representation, jadi penggambaran skema. Nah, kalau ini hanya garis, nanti ada garis tipisnya ya, nanti tebal lagi gitu. Nah, ini ya, ini skematik. Kemudian yang lebih sederhana itu menggunakan simplified representation ya, jadi biasanya hanya menggunakan tambahan garis putus-putus ini ya. Ini ulir ya ini ya, ini ulir. Nah, katakanlah ini juga ulir ya. Ini lubang ya, lubang tapi ada ulirnya. Nah, ini contoh penggambaran ulir ya. Nanti kalau kalian menggambar ulir bisa menggunakan salah satu bentuk dari ketiga jenis ini. Ya. Oke. Kemudian istilah-istilah dalam ulir ya. Mungkin kemarin di latihan yang pertama ya sudah pernah kita bahas sedikit ya, sedikit. Oke ya. Istilah-istilah deskriptif untuk menjelaskan spek ulir ya. Pertama nanti ada kombinasi diameter pitch ya atau pitch diameter. Ya. Jadi ini kalau kita bicara ulir nanti ada yang istilahnya itu ini ulir luar ya, ulir luarnya yang ini. Jadi ada treat angle ya, sudut ulir ya. Kemudian ada istilah pitch. Pitch itu adalah jarak antar puncak ulir ya, atau jarak antar lembah ulir. Itu istilahnya pitch ya. Oke, kemudian nanti ya ada ceres ya. Ceres itu puncak, root itu kaki ya atau akar, side itu sisi gitu ya. Nanti ada diameter juga. Ya, ada minor diameter, pitch diameter, ada mayor diameter ya. Biasanya nanti yang sering dipakai itu pitch diameternya ini ya. Ya, pitch itu ya hampir tengah-tengahnya dari ulir itu ya, tengah-tengahnya. Nah, ini ulir luar, ini ulir dalamnya, pasangannya gitu ya. Ya, nanti ulir itu ada yang koars ya, koars itu kasar. Kasar itu artinya nanti dia pitch-nya itu cenderung besar-besar gitu ya, jaraknya itu banyak. Kalau fine itu halus, kalau extra fine itu sangat halus ya. Nah, ini jenis-jenis ulir nanti. Kalau Anda melihat ulir itu ada yang kasar, halus, atau sangat halus ya. Kemudian unified pitch ya. Nah, unified pitch. Ya, ini jumlah pitch. Ya. Oke, ini kalau berdasarkan kombinasi diameter dan pitch ya. Kemudian kalau kita bicara tentang ukuran ulir ya. Nah, ini. Ya, di ulir itu ada spek yang namanya diameter gitu ya, diameter ulir ya. Kalau seperti ini misalkan ya, kalau seperti ini misalkan ya, diameter ulirnya itu adalah setengah ya, ini in ya, satuannya inci ya, setengah in ya. Kemudian ini 12 strip 13 strip NC strip 2 ya, ya. Setengah itu diameternya, 13 ini adalah jumlah ulir per inci ya. Artinya pitch tadi ya, berapa puncaknya dalam 1 inci itu gitu. 13 ini ya. Kemudian NC itu treat series ya. Ya. Coarse, N itu nasional, kalau C itu coarse ya, kasar. Nanti ada NF. Ya, itu fine ya. Nanti ada
square itu berarti ini jenis ulirnya kotak ya. Ada acme, ada pipa. Ya. Ini jenis yang mungkin pemakaian tertentu ya. Kemudian nomor 2 itu adalah grade-nya, class of fit. Jadi seberapa teliti ulir itu ya. Semakin kecil angkanya itu semakin teliti. Ya, semakin teliti itu artinya dia semakin halus ya. Bukan halus ya. Jadi teliti dalam artinya ketika dipasangkan itu dia sangat pas gitu ya. Sangat pas dengan pasangannya ya. Oke, ya. Oke. Kemudian kadang-kadang ya, kecuali ditentukan yang lain, ulir dianggap putar kanan ya. Jadi semua ulir itu putar kanan ya. Artinya ketika kita mau masukkan itu muternya harus ke arah kanan ya. Ya. Kecuali nanti ada spek khusus ya tertulis. Ya, jadi misalkan ini ya. Kalau di atas ini dia pasti ulir kanan ya, putar kanan. Tapi kalau ada keterangan NC kemudian LH berarti ini putar kiri ya. Oke, itu ya. Ini cara mengartikan simbol ulir ya, simbol ulir. Oke ya. Kemudian nah sebenarnya ini agak detail ya. Jadi simbol pengerjaan akhir ya atau finishing. Ya, permukaan akhir. Jadi misalkan apa ini proses finishing itu? Jadi misalkan Anda mau menggerinda ya, menggerinda permukaan atau membubut permukaan atau mensekrap permukaan ya, kalau dalam permesinan itu. Nanti permukaan akhirnya ya, permukaan akhirnya itu nanti pasti dia bisa halus ya, bisa kasar atau mungkin tidak halus atau tidak kasar ya. Contoh gampangnya seperti itu. Ya, jadi itu contoh ya, contoh permukaannya ya, permukaannya. Jadi misalkan ini ya. Finish surface dapat dikerjakan dengan proses scrub ya. Scrub, ada freeze, ada bubut ya, ada broaching, ada gerinda. Nah, nanti pengerjaan akhir ini akan berpengaruh ke permukaannya ya, permukaannya. Apakah dia rata atau bergelombang dan sebagainya ya. Nah, sebenarnya kalau hanya dengan mata telanjang itu sulit mengukur kehalusan ini ya atau kekasaran permukaan itu. Jadi ada alat khusus yang bisa dipakai untuk mengukur baik itu kekasaran atau kerataan ya, ada alatnya. Ya, maka nanti dalam finishingnya itu ada katakanlah tanda seperti centang gini ya. Nanti kalau Anda melihat di gambar ya, itu ada Anda akan melihat gambar centang seperti ini. Ada angka-angkanya seperti ini. Berarti artinya apa? Ya, itu ya. Jadi misalkan ya waveriness height. Jadi permukaannya itu boleh bergelombang. Tapi ya, tapi tidak boleh melebihi dari 0,002 ini gitu ya. Satuannya apa? Biasanya ini nanti milimeter ya. Kecil sekali ini. Jadi nggak akan kelihatan dengan mata telanjang ya. Kemudian ini roughness height ya. Jadi kekasaran permukaan. Gitu ya. Ini lay itu lay itu berarti kayak permukaan yang bergaris gitu ya. Jadi kalau Anda melihat ada permukaan yang kasar tapi kelihatan garisnya gitu ya. Entah melingkar atau dia berupa garis sejajar gitu ya. Lay. Ada kekasaran roughness width ya. Lebarnya berapa itu ya. Antar puncak itu berapa ya. Ini nanti akan saya jelaskan di lain waktu ya. Karena ini cukup detail ya. Oke. Ya. Kemudian ini aja ya yang mungkin lebih mudah ya. Fillet dan round ya. Ya, fillet bedanya apa antara fillet dan round ya? Kalau fillet itu berarti membuat bentuk radius pada sudut bagian dalam ya.
Ini sudut tapi bagian dalam ya. Harusnya kan menyudut sini, tapi kemudian diberi bentuk melingkar ya. Kalau round berarti ini di luar ya. Bentuknya harusnya kotak, ada sudutnya 90 derajat, kemudian kita bikin dia berbentuk bulat gitu ya, round. Ya. Jadi kalau round itu bagian luar, fillet itu bagian dalam ya. Bedanya itu. Kenapa kok harus dibuat fillet atau round? Ya, biasanya dipakai untuk memperkuat bahu atau lengan ya. Jadi biar kuat, karena kalau bentuknya sudut, itu dia cenderung akan mudah patah ketika diberi beban di bagian ini gitu ya. Bagian bentuk yang tajam itu akan menimbulkan konsentrasi tegangan ya, sehingga di situ akan mudah istilahnya gagal ya atau patah ya. Oke, ini fillet dan round ya, bedanya itu. Nanti saya sambil jalan ya. Kemudian ya ada istilah slot mesin ya, mesin slot ya, digunakan sebagai alat pengaman ya komponen selama proses permesinan ya. Nah, ada bentuknya T ya, T slot ya. Ini bentuknya T. Ini nanti dipasangkan ke sini gitu ya. Nanti ada dovetail ya. Dovetail. Ini juga pasangannya ke sini gitu ya. Misalnya seperti ini. Ya, ada slot ya. Oke. Ya, kemudian simbol lingkaran ya atau circle. Ya, jadi kalau simbol lingkaran digambar nanti dibuat diameter gini ya. Diameter. Ya. Simbolnya ini berarti artinya diameter ya. Kemudian kalau 2 kali berarti nanti dia istilahnya dua kali gitu ya. 2 kali itu 2 bentuk ya. Jadi bentuk yang sama tapi diulang 2 kali ya. Kalau 2x gitu ya. Jadi bentuk yang sama diulang 2 kali ya. Misalkan lubangnya 2 gitu ya, dengan ukuran yang sama, nanti bisa ditulis 2 kali diameter sekian gitu ya. Kalau R berarti radius jari-jari ya. Kalau ada tanda panah seperti ini, itu adalah depth ya. Depth itu kedalaman ya. Jadi misalkan ada lubang dengan kedalaman tertentu ya. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi kedalaman ya. Kedalaman lubang. Kemudian bentuk seperti ini berarti dia adalah bentuk U gini ya, countersink atau counterbore ya. Oke, itu ya. Kemudian kalau kotak berarti square. Square itu dia bukan bulat tapi persegi ya. Jadi lubang tapi bentuknya persegi katakanlah gitu ya. Atau katakanlah ini ya. Di sini yang sisi kiri itu dia bentuknya bulat, tapi yang sisi kanan itu bentuknya kotak gitu ya. Ini kotak. Oke, gitu ya. Ini sebentar lagi akan mati ya. Ini akan mati, jadi nanti saya tambah satu sesi lagi untuk yang terakhir ya, tambahan ya, karena ini masih sedikit. Oke ya. Oke, jadi ini ya contohnya ya, ini diameternya berarti maksudnya diameter lingkaran itu adalah 0,500 gitu ya. Nah, ini diameter lingkaran ini 0,500. Seperti ini juga sama ya, diameter lingkaran itu juga 500. Kemudian rim ya, rim ini proses membuat lingkarannya itu menggunakan rim ya, menggunakan rimmer ya, membuat lubangnya ya.
Oke ya, saya lanjutkan ya. Tadi sudah sampai ke sini. Oke tadi ya, jadi ini kalau diartikan ya, jadi ini diameter lingkaran ini adalah 0,5 ya, bentuk diameter lingkaran ini. Ya, machining prosesnya, jadi proses permesinan menggunakan reamer ya. Jadi dalam permesinan itu ada drill, ada rim ya, reamer. Rim itu memperhalus lingkaran. Ya, kemudian ini contoh ya, feature size juga ya, feature size diameternya 5 gitu ya, 0,5 sorry, 0,500. Kalau seperti ini berarti profil lingkarannya ini adalah 2 kali. Jadi 2. Jadi mungkin posisinya di sini dan di mana gitu ya, sebelahnya. Dengan ukuran yang sama ya, diameter setengah in gitu ya. 2 kali bentuk lingkaran gitu ya. Oke. Kemudian yang ini ya, ini jadi yang besar ini bentuknya adalah bulat, diameter 1,5. Kemudian yang ini itu adalah persegi dengan panjang sisi 1 gitu ya. Oke. Nah, ini istilah-istilah lain yang dipakai dalam gambar teknik ya, atau blueprint. Jadi kalau sudut tumpul ya, jadi sudut tumpul. Jadi seperti ini ya. Ada chamfer, ada ini dovetail ya, ini T-groove, ini mill dovetail ya. Nah, chamfer itu maksudnya sudut tumpul ya. Kalau ini kan sudutnya 90 derajat. Kalau mau dibuat tumpul, berarti nanti istilahnya adalah chamfer ya, chamfer ya. Kemudian di sini ada clearance notch, ada tongu ya, ada slit groove ya, tapi ini sangat jarang ya nanti ya. Kalau groove itu alur ya istilahnya ya, groove itu alur ya. Nah, ini ada tenon, ada mortise ya, ini jarang juga kita gunakan nanti ya. Ini istilah-istilah dalam gambar ya. Nah, kemudian ada lagi istilah blind hole ya, jadi lubang buta. Lubang buta itu maksudnya ya lubang saja gitu ya, lubang buta. Kemudian ada istilah countersink, jadi lubang tapi di tepinya itu miring gitu ya. Ya jadi countersink ya, miring gitu ya posisinya itu. Jadi diameter besar kemudian diameter kecil ya. Ya, diameternya membesar atau dari ini membesar, kalau dari sisi luar itu mengecil ya. Ya, kemudian ada counterbore. Nah, counterbore itu berarti bertingkat ya. Diameter lubangnya itu ada yang besar, kemudian di bagian dalam itu diameternya kecil ya. Itu counterbore ya. Ada through hole ya. Berarti ini lubangnya ini through hole ya. Kemudian ada keyway, berarti ini adalah jalur pasak ya, pengunci ya. Ada lubang kemudian di sini ada tempat pasaknya ya, ini namanya keyway ya. Kemudian ada elongated hole, jadi lubang yang diperpanjang ya. Ini sebenarnya sama juga dengan namanya slot ya ini ya. Oke ya, ini istilah-istilah yang lain ya. Ada chamfer ya, ada pusat ya, center. Ada shoulder itu bahu ya. Groove berarti diameter yang kecil. Alur ya ini ya, ada groove biasanya nanti untuk pengunci posisi bearing ya, bantalan. Jadi kalau dipasang bantalan kemudian dikunci di sini di groove-nya ini, di alurnya ini ya. Nah, ini kalau ini bantalan ya, bearing. Nah, ini sama ya, ini shoulder atau collar ya. Nah, collar atau shoulder, jadi penguncinya ini. Ini radius ya. Nah, collar ada ulirnya. Nah, ini contoh ya, contoh istilah-istilah dalam gambar mesin ya. Nah, kemudian ada juga slot ya. Jadi ya, ini slot. Kalau curve slot itu slot yang berbentuk radius ya, slotnya berbentuk radius ya. Oke, ini contoh yang lain ya, square face ya.
permukaan yang istilah kotak ya. Kemudian ada flat, ini datar, rata ya. Ini spline, ada heksagon ya, segi 6 ya ini ya. Oke, ini adalah beberapa contoh istilah-istilah ya dalam gambar teknik yang nanti mungkin kita akan ketemu ya di sebuah gambar ya, di sebuah gambar. Oke, ada pertanyaan? Ya. Kalau belum, jenis-jenis dimensi ya, kita ke terakhir ya, 2 slide terakhir ya, tentang jenis-jenis dimensi ya. Terdapat 2 jenis dimensi ya, 2 jenis dimensi ya, jenis dimensi yaitu dimensi ukuran dan dimensi posisi ya. Contohnya ini ya, contohnya ini ya, dimensi ukuran ya, size, berarti misalkan panjang dan lebar, berarti itu adalah ukuran ya, ukuran besarnya berapa, panjang kali lebar misalkan gitu ya, itu dimensi ukuran. Kemudian ada dimensi posisi. Posisi itu berarti nanti ada acuan ya, misalkan posisi lubang ini ya, posisi lubang ini diukur dari pinggir sini adalah L ya, kemudian dari pinggir sini secara vertikal itu juga L. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok ketika mengukur lubang itu mengukurnya di tengah-tengahnya, bukan di pinggirnya gitu ya, bukan di pinggirnya gini mengukur lubang itu, kenapa? Ya, ada yang tahu nggak kalau mengukur lubang itu? Jadi posisi lubang itu mengukurnya diukur dari tengah ke sini misalkan gitu ya. Kemudian jarak antar lubang ya itu juga dari tengah-tengahnya. Ya, kenapa kok mengukurnya seperti itu? Ya karena ini nanti berhubungan dengan proses pembuatannya ya, proses pabrikasinya. Ketika kita membuat lubang, maka lubang itu biasanya dibuat menggunakan mesin bor ya, atau mesin drill. Nah, posisi drillnya itu pasti ngukurnya di tengah-tengah lubang ya, bukan dari pinggirnya. Karena ujung dari drill itu kan pasti di tengah-tengahnya ya, bukan di pinggir-pinggirnya itu. Makanya nanti dalam pengukuran lubang itu atau pengukuran posisi lubang itu acuannya adalah di tengah-tengahnya. Ya, tidak boleh di pinggirnya sini. Ya, nggak boleh itu. Ya. Oke ya. Jadi ini ya perbedaan antara dimensi ukuran ya, size dimensi, ada dimensi posisi. Oke, kemudian dalam pemberian ukuran ya, nanti bisa menggunakan pecahan ya atau fraksional. Ya. Jadi memberi ukuran di sini itu boleh pecahan. Ya. Nah, dimensi pecahan atau fraksional dipakai pada komponen yang tidak butuh ketelitian yang tinggi. Ya, biasanya nanti dia lebih besar dari 1/64 in ya. Jadi biasanya kalau fraksional ini juga dipakai untuk satuan inci ya, satuan English. Ya. Oke, kemudian kalau butuh yang teliti, ya butuh yang teliti, maka nanti menggunakan dimensi desimal ya, dengan ketelitian sampai dengan 1/10.000 ya, 1/10.000. Jadi sangat teliti ya. 1/10.000 itu sangat kecil ya, sulit kita mengeceknya menggunakan mata telanjang ya, sangat teliti. Jadi kalau komponen mesin itu memang harus teliti ya, kalau tidak bahaya ya, kalau tidak itu pasti gampang rusak ya. Oke ya, kemudian ini contoh ya, contoh toleransi ya. Ya, toleransi desimal memiliki batas antara 0,1 sampai 0,0001 ya, 1/10 sampai 1/10.000. Ya. Apabila tingkat ketelitiannya tinggi atau dibutuhkan komponen yang sangat teliti atau kritis namanya gitu ya, maka toleransi menjadi sangat penting ya, sangat penting
Ya. Nah, kemudian ya kalau kita mau memberikan toleransi ya, jumlah desimal yang dituliskan pada dimensi menentukan toleransi desimal yang akan digunakan ya. Jadi contoh misalkan ukurannya adalah 5,10. Maka toleransinya bisa kita kasih plus minus 0,02. Artinya apa toleransi itu? Toleransi itu jadi nanti angka ini, angka dimensi ini boleh kurang dari 0,02 atau lebih dari 0,02 di antara range itu gitu ya, plus minus 0,02. Tetapi kalau dimensinya itu 5,100, maka toleransinya adalah plus minus 0,002 ya. Nah, ini kadang-kadang hal-hal seperti ini kelihatannya sepele, tapi kalau dalam proses fabrikasi atau proses produksi itu menjadi sangat penting ya. Kemudian dimensi sudut ya atau ukuran derajat ya. Ukuran derajat digunakan apabila garis-garis lurus tidak dalam posisi vertikal atau horizontal. Jadi misalkan gini ya, misalkan gini, garis gini ya, nah, garis gini ya, garis gini. Berarti ini itu harus ada sudutnya gitu ya, ukuran sudut. Ya. Nah, maka nanti di situ ya sudut itu dinyatakan dengan derajat, menit, dan detik ya. Dapat juga dinyatakan dengan 0,1 derajat atau 0,01 derajat ya. Jadi boleh dua-duanya dipakai kalau mau teliti gitu ya. Kalau mau lebih teliti ya. Oke. Ya. Kemudian ada lagi kotak toleransi ya. Nah, toleransi digunakan untuk menunjukkan toleransi pecahan desimal dan sudut. Mungkin kemarin pernah kita jadikan soal ya ini ya. Ya, kalau fraction atau pecahan misalkan plus minus 1/64, kalau desimal plus minus 0,02 gitu ya, atau 0,03 ya. Kalau sudut berarti misalkan sudutnya nanti plus minus 0,2 ya. Misalkan seperti itu ya. Ya, dimensi untuk meningkatkan ketelitian yang tepat pada gambar dapat dinyatakan pada panjang, lebar, tinggi sudut. Jadi dimensi ini dapat diberikan pada gambar, misalkan untuk menyatakan panjang ya, kemudian lebar, tinggi atau sudut. Nah, itu ya. Toleransi itu bisa seperti itu. Atau dimensi juga sama ya. Oke, ya. Saya kira sekian ya untuk materi kuliah hari ini ya tentang simbol dan gambar ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, kalau mau tanya langsung juga boleh ya, mumpung masih ada waktu ya. Kalau misalkan masih belum jelas ya, kuliah ini saya rekam di video ya, saya juga rekam di video, nanti akan saya upload via YouTube ya, akan saya kasih linknya ke kalian ya kalau kalian butuh ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Oh, apa nih?